Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku ketua kelompok dari kelompok 4 dan anggota saya ingin mempresentasikan materi tentang aspek hukum pembangunan. Di mana anggota kami terdiri dari Ika Mardini selaku anggota kelompok, saya sendiri, dan yang Muhammad Agil Eltasiona, Brian Medio Irwanda, dan Dianjar Pradana Amiruddin. Beberapa aspek hukum dalam pelaksanaan konstruksi terdiri dari 4 aspek, yakni keperdataan, administratif, ketenagakerjaan, dan pidana. Keperdataan sendiri itu menyangkut tentang sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan yang memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, sertifikasi, dan harus merupakan kelengkapan hukum para pihak dalam perjanjian. Administratif yakni menyangkut tatanan administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi proses pelaksanaan kontrak peraturan perundang-undangan yang mengatur konstruksi itu sendiri. Yang ketiga adalah ketenagakerjaan, di mana ketenagakerjaan ini menyangkut tentang aturan ketenagakerjaan terhadap para pekerja pelaksana jasa konstruksi. Dan yang keempat adalah pidana, menyangkut tentang tidak adanya sesuatu unsur pekerjaan yang nantinya akan menyangkut ranah pidana. Selanjutnya yakni mengenai sejarah konstruksi itu sendiri. Sejarah konstruksi itu sendiri terdiri dari 3 periode, yakni sebelum kemerdekaan RI, sebelum tahun 1965, dan tahun 1965 sampai 1980. Sebelum kemerdekaan RI, pada masa ini orang terdidik peralatan dan bahan-bahan bangunan seperti semen, baja, kaca adalah buatan Eropa dan telah memenuhi standar Eropa. Standar-standar tertulis seperti konstruksi beton, spesifikasi umum, dan dokumen pelelangan sudah ada. Namun untuk sebelum tahun 1965, pada masa ini terjadi ketidakstabilan perekonomian Indonesia. Tidak tersedia dana yang cukup untuk perkembangan, kecuali hanya untuk pekerjaan rehabilitasi dengan bantuan asing. Dalam upaya mengisi kekosongan yang terjadi, setelah kepergian Belanda, universitas diminta untuk menghasilkan sejumlah sarjana pada masa transisi di bidang keteknikan, arsitektur, dan konstruksi mengalami krisis karena hal itu terjadi. Yang terakhir adalah tahun 1965-1980. Pada saat ini telah dilakukan pembenahan dalam program pembangunan maupun pelaksanaannya. Hal ini dapat dimungkinkan karena adanya kestabilan di bidang politik, ekonomi, dan keuangan. Lembaga pemerintah mulai melaksanakan pembangunan yang memberikan titik awal kebangkitan jasa konstruksi nasional. Saat itu diambil jalan pintas untuk mengimpor teknologi asing, dan keadaan inilah yang menyebabkan jasa konstruksi di Indonesia diwarnai oleh peranan dominan dari kontraktor asing, terutama untuk proyek besar dan teknologi yang berstandar tinggi dan skala besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dianjar. Baik, di sini ada materi selanjutnya, yaitu peraturan perundang-undangan dalam jasa konstruksi. Peraturan perundang-undangan dalam jasa konstruksi dapat dijabarkan seperti berikut ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang jasa konstruksi. Yang kedua, PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Tiga, PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. 4. PP Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. 5. Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Berikut perubahannya. Kepmen Kim Praswil Nomor 339 garing KPTS garing M garing 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintah. Surat Edaran Menteri PU Nomor 08 garing SE garing M garing 2006 perihal pengadaan jasa konstruksi untuk instansi pemerintah tahun anggaran 2006. 8. Peraturan Menteri PU Nomor 50 garing PRT garing 1951 tentang perizinan perwakilan perusahaan jasa konstruksi asing. Yang ke-9, UU Nomor 2 Tahun
2017 tentang jasa konstruksi yang paling terbaru. Berikut adanya perundang-undangan yang mengatur jasa konstruksi. Diharapkannya dengan adanya undang-undang jasa konstruksi ini dapat pertama, memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi nasional untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin, yaitu kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan kewajiban. Kedua, dipenuhinya ketentuan yang berlaku. Dan ketiga, mewujudkan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi terdiri atas sebagai berikut. Pertama, jenis usaha. Jenis usaha tersendiri itu ada tiga, yaitu usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan ketiga, usaha pengawasan konstruksi. Selanjutnya, ada bentuk usaha. Bentuk usaha ada orang perseorangan dan badan usaha. Dan yang ketiga, bidang usaha. Terdapat arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Usaha perseorangan dan badan usaha yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas konstruksi wajib mempunyai izin usaha dari pemerintah. Biasanya memang suatu CV atau PT yang didirikan harus memiliki izin usaha atau akta pendirian. Yang kedua, badan usaha nasional dan asing yang terdiri atas perencanaan, pelaksana, dan pengawas konstruksi. Harus mempunyai sertifikat registrasi badan usaha dari lembaga pengembangan jasa konstruksi. Yang ketiga, perencana konstruksi. Pengawas konstruksi orang perseorangan atau orang perseorangan yang dikerjakan oleh badan usaha sebagai perencana atau pengawas konstruksi, atau juga tenaga pelaksana konstruksi tertentu harus memiliki sertifikat keahlian. Hal ini biasanya dilampirkan pada daftar tenaga kerja atau personil yang dilengkapi dengan profil dan SKA. SKA tidak dilampirkan pada saat pembuat perizinan perusahaan saja, tetapi juga digunakan untuk proses tender, tahap prakualifikasi, dan kualifikasi. Yang keempat, pelaksanaan konstruksi orang perseorangan atau tenaga kerja yang bekerja pada pelaksana konstruksi yang melaksanakan pekerjaan keteknikan harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja. Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam buku KUH Perdata mulai dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Setelah itu pada pasal 1338 KUU Perdata yang menerangkan segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di mana sahnya suatu perjanjian adalah suatu perjanjian yang memenuhi pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang diperkenankan. Kontrak dalam jasa konstruksi harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif tersebut. Pengaturan hubungan kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Suatu kontrak kerja konstruksi dibuat sekurang-kurangnya harus mencakup uraian adanya. Yang pertama, para pihak. Yang kedua, isi atau rumusan pekerjaan. Dan yang ketiga, jangka pertanggungan dan atau pemeliharaan. Keempat, tenaga ahli. Kelima, hak dan kewajiban para pihak. 6, tata cara pembayaran. 7, cedera janji. 8, penyelesaian tentang perselisihan. Yang ke-9, pemutusan kontrak kerja konstruksi. Yang ke-10, keadaan memaksa atau force majeure. Yang ke-11, tidak memenuhi kualitas dan kegagalan bangunan.
Dan yang ke-12, perlindungan tenaga kerja. Dan 13, perlindungan aspek lingkungan. Khusus menyangkut dengan kontrak kerja konstruksi, untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual. Ya, berikutnya ada permasalahan hukum dalam jasa konstruksi. Yang pertama ada aspek hukum perdata. Pada umumnya, terjadinya permasalahan prestasi akhirnya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, karena kesalahan salah satu pihak, karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Yang kedua, karena keadaan memaksa atau force majeure, atau di luar kemampuan para pihak, sehingga jadi tidak bersalah. Lalu ada aspek hukum pidana. Bila terjadi cedera janji terhadap kontrak, yakni tidak dipenuhinya isi kontrak, maka mekanisme penyelesaiannya dapat ditempuh sebagaimana yang diatur dalam isi kontrak, karena kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini juga dapat dilihat pada UU JK pada bab 10, yang mengatur tentang sanksi di mana pasal 43 ayat 1, 2, dan 3, yang secara garis besar prinsipnya, barang siapa yang merencanakan, melaksanakan, maupun mengawasi pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi saat berlangsungnya pekerjaan atau kegagalan bangunan setelah bangunan diserah terimakan, maka akan dikenai sanksi pidana paling lama 5 tahun atau dikenakan denda paling banyak 5% untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan 10% dari nilai kontrak untuk perencanaan dan pengawasan. Dari pasal ini dapat lihat penerapan sanksi pidana tersebut merupakan pilihan dan merupakan jalan terakhir bila mana terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan karena ada pilihan lain, yaitu denda. Dalam hal lain, memungkinkan terjadinya bila tidak dipenuhinya suatu pekerjaan sesuai dengan isi kontrak, terutama merubah volume dan material, memungkinkan terjadinya unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan, yaitu yang diatur dalam pasal 378 KUHP, membahas mengenai penipuan, dan pasal 372 KUHP, membahas tentang penggelapan. Selama ini, cedera janji selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam kontrak kerja konstruksi untuk proyek yang dibiayai untuk negara, itu APBD atau APBN. Kemudian, institusi yang berhak untuk menentukan kerugian negara dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jika dalam prosesnya BPK mendapati terjadinya kerugian negara, maka upaya penuntutan tindak pidana korupsi bukan merupakan satu-satunya cara. Akan tetapi ada cara penyelesaian yang lain, yaitu cara penyelesaian masalah melalui gugatan perdata. Selanjutnya ada aspek sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran Undang-Undang Jasa Konstruksi, yaitu yang pertama, peringatan tertulis. Kedua, penghentian sementara pekerjaan konstruksi. 3, pembatasan kegiatan usaha atau profesi. 4, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi dikenakan bagi pengguna jasa. 5, pembukuan izin usaha atau profesi. Dan yang terakhir, pencabutan izin usaha atau profesi. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk itu, jika memang ada pertanyaan, bisa nanti WA kami. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.